Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Dan kali ini dua soal bidang miring yang pernah keluar di SBMPTN akan kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang siapkan dulu alat tulisnya teman-teman. Kita mikir bersama ya. Soal ini bisa dikerjakan 1 menit kalau teman-teman lancar dan tahu atau paham konsepnya. Kita mulai dari soal pertama. Ini dia soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause dulu, coba dikerjakan. Oke, sudah. Sebuah bidang miring kasar membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Oke ya, sebuah benda bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu. Laju awalnya kita nggak tahu ya, V0-nya kita nggak tahu. Selama 1 detik, oke, punya data waktu 1 detik dan menempuh jarak sekian. Oke, dia punya jarak 4/2 meter sebelum berhenti. Dan kemudian bergerak turun. Oke ya, berarti naik, berhenti, turun. Nah, jaraknya L nya ini. Oke, nilai koefisien gesek kinetik. Oke, berarti apa? Mu K antara benda dengan bidang miring adalah berapa? Mu K berapa? Pasti kita langsung bisa mikir bahwa mu K itu berkaitan sama gaya gesek kinetik kan gitu ya. Mu K dikali N kan gini ya. Nah, berarti nanti kita pasti bermain dengan hukum Newton. Oke. Kalau teman-teman sudah paham, nggak perlu gambar juga bisa, tetapi saya akan jelaskan dengan gambar sebagai ilustrasi agar lebih mudah teman-teman memahaminya bagi yang belum paham. Oke, kita lihat ini bidang miring, set ini ya, saya gambar singkat aja. Oke, ini bendanya, dia bergerak sejauh berapa tadi? L, ya kan? Dia berhenti di sini. Oke, ini L. Nah, kemudian dia pastinya teman-teman harus paham bahwa ada gaya W. Oke, di yang kesini adalah W sin. Oke, bagaimana pengukuran gayanya nanti silahkan cek aja di videonya Mas Gagu tentang vektor ataupun bidang miring di SMA kelas 10 ya, banyak sudah. Oke, yang kesini adalah W sin. Oke, kemudian yang kesini uraiannya adalah W cos, dan yang ke atas ada gaya normal. Oke, dan di sini ada gaya gesek, berarti kan ada gaya gesek yang arahnya ke sini karena bendanya bergerak ke sana kan gitu ya. Dia bergerak sejauh L dan berhenti di sini, berarti VT di sini adalah 0. Di sini kita nggak tahu V0-nya berapaan gitu ya. Oke, berarti kita mau cari koefisien gesek kinetis. Berarti kita berangkat dari ya, sigma F X sama dengan M dikali A kan gitu ya. X-nya adalah yang searah bidangnya. Oke, sejajar bidang miringnya. Berarti yang bergerak searah bidang gayanya nggak ada, hanya ada minus W sin theta. Kemudian ada lagi minus F kinetik. Oke, sama dengan M dikali A ya. Oke, ini, dan kita bisa dapatkan gaya normal ini sama dengan berapa? Gaya normal ini sama dengan W cos theta. Oke, berarti N nya sama dengan W cos theta. Maka kita bisa gantikan nanti ini dengan mu N atau mu W cos theta. Begitu ya. Siap, dari sini teman-teman bisa jalan sendiri. Oke, yuk kita min B sin theta kan gitu ya. Kemudian minus ini mu K dikali W cos theta. Oke, sama dengan M dikali A. Oke, karena ini semuanya mengandung M, ini MG ini juga M dikali G juga, ini M tak bagi dengan M semua kan bisa. Oke, M nya tak bagi semua. Oke, tinggal apa ini? Minus G sin theta minus mu K G cos theta sama dengan A. Oke, kita mau nyari apa? Ini berarti gimana? Ini kita pindahkan ke sini aja. Ini pindah ke sini kan gitu ya. Min mu K G cos theta sama dengan A ditambah G sin theta. Oke, agar ini minusnya hilang, berarti mu K sama dengan minus kan gitu ya. Oke, A plus G sin theta per ini ya, G cos theta. Oke, ini ada minusnya ya. Oke, minusnya sini. Oke, sip. Oke, kita sudah dapatkan nilai atau persamaan dari mu K-nya, dan kita masih punya masalah. Masalahnya apa? Kita nggak tahu nilai A-nya berapa. Kalau G sin theta cos theta kan bisa kita cari. A-nya masih belum tahu. Kita A-nya manfaatkan dari diketahui gerak GLBB. Oke, bahwa tadi dia punya V0 kita nggak tahu,
dia VT-nya dia berhenti sesaat, nanti kemudian turun lagi, kemudian bergerak dari V0 ke VT ini adalah selama 1 second. Dia menempuh L sepanjang 4 akar 2 meter. Nah, dari sini kita bisa cari A-nya nanti. Oke. Gimana? Oke, kita dapatkan dari sini aja. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 0 sama dengan V0-nya kita nggak tahu, ditambah A dikali 1 kan, T-nya 1 ya. Berarti A-nya sama dengan minus V0. Oh, ternyata masih begini saja. Kita belum tahu nilai eksak atau nilai dari A-nya. Kita cari lagi dari S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Oke ya. S-nya adalah L, ya kan, L, atau kita tulis aja dulu S sama dengan V0-nya ini adalah minus A, berarti kan ini kalau V0 sama dengan minus A kan itu kita ganti minus A, T-nya 1 tetap, ditambah setengah dikali A T kuadrat 1, berarti kita dapatkan minus A ditambah setengah A berarti minus setengah A, itu sama dengan S. Oke. Nah, S-nya adalah sama dengan L4 akar 2 sama dengan minus setengah A. Oke, berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan minus 8 akar 2 meter per second kuadrat. Oke, minus beneran karena dia perlambatan ke atas semakin lambat dan berhenti. Oke, setelah itu kita masukin aja ke sini. Beres, sudah ketemu nilainya. Minus A-nya adalah minus 8 akar 2 plus G-nya 10 dikali setengah akar 2 sin 45 kan, θ-nya 45, G-nya 10 dikali setengah akar 2 juga cos 45 setengah akar 2 juga sama dengan ini 5 ini kurang ini jadi minus 3 akar 2 ya, 8 dikurang minus 8 ditambah 5 kan gitu ya, per ini sama 5 akar 2. Oke, kita coret ini minus plus jadi 3/5 saja. Oke, 3/5 saja jawabannya. Koefisien gesek kinetiknya ada gak 3/5? Aduh, pecahan desimal. 3/5 itu 0,6 ini. Sip. Mantap. Gampang loh. Nah, teman-teman juga bisa pakai ini dengan hukum kalahan energi mekanik. Silahkan dicoba saja. Oke, nanti jawabannya cocok apa enggak silahkan tulis di komentar. Sip. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua, silahkan mau dicoba dulu, pause saja. Oke, sudah ya. Nah, kita langsung saja eksekusi. Sebuah gaya konstan berarah horizontal dengan besar 50 Newton. Oke ya, bekerja pada bola bermassa ini. Oke, bola bergerak ke atas dengan laju awal V0-nya ada sepanjang bidang-bidang kasar dengan sudut ini. Oke. Koefisien gesek kinetik antara balok dengan muka. Nah, ini ada μk-nya. Jarak yang ditempuh balok sebelum akhirnya berhenti. Oke, berarti berhenti dia VT-nya nanti akan sama dengan 0. Mirip dengan yang tadi, tetapi ini ada gaya horizontalnya. Nah, kita langsung aja uraikan. Teman-teman langsung paham ini. Set, ini kan ditarik ke sini, berarti ada gaya F X sana, dan di sini ada FY kan gitu ya. Di sini ada W, di sini ada W cos kan gitu uraiannya. Di sini ada apa? W sin, dan di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan karena geraknya dia mau ke atas dan berhenti di sini. Selesai kan? Cepet kan kalau sudah paham penguraian gayanya. Oke. Nah, tinggal kita kalau mau nyari berapakah jarak yang ditempuh itu kan pasti berkaitan sama apa? GLBB. GLBB-nya gimana? Oke, kita bisa cari aja pakai into VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Ini jarak berapa dia berhenti kan gitu. Nah, ini ada 0, ini ada, sudah ada. Yang belum ada adalah A-nya. Nah, A-nya ini tinggal kita cari lewat hukum Newton 2, gitu aja sebenarnya. Prinsip mikirnya seperti itu. Jadi kita tinggal manfaatkan apa? Kita ke atas aja nih, sini aja. Oke, sigma F X sama dengan M dikali A kan gitu. Kita mau nyari A kan. Sigma F-nya adalah yang searah gerak benda berarti gerakannya ke sana kan gitu. Berarti apa? Fx. Oke. Terus yang berlawanan berarti minus W sin theta minus FK. Oke, sama dengan M dikali A kan sudah kan? Hanya ada gaya ini,
dan ini kan gitu ya, yang ke arah sumbu X-nya. Oke. Nah, sekarang kita bisa cari fx itu sama dengan kalau ini tetanya di sini, berarti sama artinya theta di sini kan. Oke, berarti fx itu cos, berarti f cos theta minus w sin theta minus fk kinetiknya itu sama dengan apa? Oke, fk sama dengan mu k dikali n. Nah, gaya normalnya di sini yang harus hati-hati teman-teman. Tidak seperti yang di tadi, karena di sini ada gaya eksternal yang ke sini. Maka kita harus berhati-hati dengan sigma Fy-nya yang sama dengan 0. Sigma Fy-nya ini ada gaya normal yang ke atas, ada gaya Fy ke bawah, ada W cos theta sama dengan 0. Berarti nilai gaya normalnya adalah Fy plus W cos theta kan gitu. Hati-hati makanya. Nah, Fy itu adalah, dihitung aja sekalian di sini kan bisa kan langsung Fy itu F sin, berarti kan kalau di sini tetanya di sini berarti kan yang di Y ini adalah yang di sin, karena yang di X tadi adalah yang cosnya kan gitu ya. Fy F-nya 50, kalau tangen theta 3/4 berarti F dikali sin theta. Oke, sin tetanya berarti berapa? 3/5, itu harus hafal loh ya. Oke, berarti ini 50 dikali 3/5 ditambah M-nya juga ini 50 kan. Oke, 50 dikali cosnya berarti 4/5. Oke, sudah ketemu. Berapa ini? 30 ditambah 40 berarti 70. Benar gak sih? 70 Newton. Ini adalah apanya ini? Gaya normalnya, maka gaya gesek kinetiknya tinggal dikalikan nanti. Ini kan gampang. Oke, mu k dikali n, nanti kita tinggal masukkan. Oke, set. Nah, sekarang kita masukin aja ini 50 cos tetanya berarti 4/5 dikurangi w nya berarti 50, sin tetanya adalah 3/5 kan gitu ya, minus mu k nya tadi berapa? 0,2 dikali 70, n nya sama dengan m nya 5 dikali sudah simpel kan. Ini 40, ini 30, 40 dikurangi 30, 10 dikurangi berapa ini? Berarti 14 ya. Oke, sama dengan 5A, berarti ini minus 4 sama dengan 5A, berarti A nya sama dengan minus 4/5 meter per second kuadrat. Loh, minus kan, perlambatan ke atas. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja ke sini. Ini 0 sama dengan V0 kuadrat, berarti 4 kuadrat 16. Oke ya, 4 kuadrat 16 ditambah 2 dikali A nya adalah minus 4/5 dikali S. Sudah selesai, tinggal kita pindah aja ke sini. Berarti ini dikali ini kan minus 8, pindah ke bawah jadi 8/5 S sama dengan 16. Kita coret-coret, ini 1, ini 2, berarti S-nya adalah 10 meter. Gampang. Set. Beres dong. Gitu. Pokoknya teman-teman pahami saja alur geraknya saja, alur berpikirnya saja. Jadi nanti dimodifikasi seperti apapun, soal itu akan tetap bisa dikerjakan. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Hormat, patuh sama orang tua, karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.